Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai laporan investigasi televisi. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya I Gusti Komang Gusaranta dengan nomor absen 13. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian jurnalisme investigasi. Nah, kata jurnalisme investigasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu jurnal dan vestigium. Jurnal berarti orang yang melakukan kegiatan jurnalistik, dan vestigium yang berarti jejak kaki. Jadi, jurnalisme investigasi adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Selain itu, investigasi ini merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia. Sebuah kasus dapat diketahui kerahasiaannya apabila penelusurannya terhadap kasus tersebut selesai dilakukan. Laporan investigasi ini sebagai sebuah karya jurnalistik tidak ditentukan oleh besarnya kasus yang dibongkar, melainkan bermanfaat atau dampak apa yang ditemukan sebagai kasus tersebut terbongkar. Nah, menurut para ahli, yaitu Dandi Dwi Laksono 2010, menyatakan jurnalisme investigasi adalah mengungkap sebuah kasus kejahatan yang menyangkut kepentingan publik secara tuntas dan jelas, disertai dengan pengungkapan aktor-aktor yang terlibat dalam kasus tersebut beserta buktinya. Dan masyarakat pun mengalami kompleksitas kasus yang dilaporkan. Pada intinya, tujuan utama dari jurnalisme investigasi adalah mengungkap kesaksian dan bukti secara fisik dari suatu persoalan yang kontroversial. Jurnalisme investigasi lebih menekankan pada upaya mengungkap fakta yang sebelumnya tersembunyi dari publik. Karena itu, proses kerja jurnalis dalam liputan investigasi ini laksana detektif yang mengandung informasi tersembunyi dari banyak sisi dan mengungkapkannya. Baik, sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Kader Rizky Wirawana dengan NIM 2012061007. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sejarah jurnalisme investigasi. Sejarah investigasi berawal dari sebelum berdirinya negara Amerika pada tahun 1690. Benjamin Harris mengatakan bahwa dapat menginvestigasi berbagai macam kegiatan yang terjadi di kehidupan masyarakat, sehingga dapat melaporkannya dalam bentuk public occurrence, both foreign and domestic. Istilah investigasi baru muncul pertama kali dari Nellie Bly, di mana ketika itu ia sedang menjadi reporter di Pittsburgh Dispatch pada tahun 1890. Pada saat itu, Bly sampai harus bekerja di sebuah pabrik guna dapat menyelidiki kehidupan buruh di bawah umur, kemudian dipekerjakan dalam kondisi yang sangat buruk. Laporan jurnalisme investigasi Bly memiliki sebuah keistimewaan, di mana memiliki tuntutan dengan penyelesaian jalan keluar terhadap problema sosial yang dialami pada saat itu. Laporan investigasi tersebutlah memunculkan sebuah pers diposisikan sebagai pengganti dari pemerintah yang sangat lemah dalam mengatur kehidupan masyarakat. Awal kemunculannya
Jurnalisme investigasi merupakan sebuah wujud perlawanan terhadap kebijakan penguasa. Wujudnya dalam sebuah liputan yang sudah terorganisasi ketika akan melaporkan sebuah kejadian atau pelanggaran yang sedang terjadi. Menurut Charnley, ada dua hal yang signifikan mendasari sebuah reportasi investigasi, yaitu jurnalisme, bermuatan sebuah pencerahan kepada publik, dan juga bisa memberikan perkara perlawanan. Jurnalisme investigasi identik dengan jurnalisme crowdfunding. Pada tahun 1902, jurnalisme investigasi juga diproduksikan sebagai gerakan yang sangat memberikan pengaruh, di mana juga memicu dari kebijakan beragam media, juga menyadarkan sikap jurnalismenya pada saat itu pada saat reformasi sosial, sehingga menyebabkan masyarakat menyambutnya dengan sangat antusias. Jurnalisme investigasi menjadi sebuah bidang usaha pers yang dapat menguntungkan, bahwa dari beberapa wartawan investigasi juga mengembangkan gaya penulisan berupa jurnalisme investigasi digunakan sebagai keperluan penulisan sebuah novel. Pada waktu tahun 1900 sampai 1914 mulai adanya muncul asosiasi penulisan dan penerbitan jurnalisme investigasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Agus Wartama dengan NIM 2012061018. Kemudian ada beberapa tahapan dalam peliputan investigasi, yaitu yang pertama ada conception, di mana pada tahapan ini kita akan mencari berbagai ide atau gagasan untuk diangkat menjadi sebuah berita. Kemudian tahapan yang kedua yaitu ada feasibility study, di mana pada tahap ini kita melakukan pengukuran kemampuan dan kelengkapan yang diperlukan, di mana ada sejumlah hal yang harus dipelajari oleh seorang wartawan sebelum melakukan investigasi, baik itu dari segi halangan yang harus diatasi, kemudian tim apa aja yang diperlukan, serta bagaimana tekanan media dan menjaga kerahasiaan dari media lain. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu ada go no go decision, di mana pada tahapan ini kita mengukur hasil investigasi yang dilakukan. Tahapan yang keempat yaitu ada base building, yaitu mencari dasar pijakan untuk menganalisis kasus. Kemudian tahapan yang kelima yaitu ada planning, di mana kita mengumpulkan, menyusun, dan memilih wartawan yang akan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Tahapan yang keenam yaitu ada original research, di mana pada tahapan ini kita mencari dan mengenali bahan dengan melakukan penelusuran paper trials dan people trials. Kemudian tahapan yang ketujuh yaitu ada re-evaluation, di mana pada tahapan ini kita akan melaksanakan evaluasi kembali terhadap segala hal yang telah dikerjakan. Kemudian tahapan yang ke-8 yaitu ada filling the gaps, di mana kita mengupayakan liputan investigasi yang dilakukan dengan menutupi beberapa bagian bahan yang belum menjadi data. Kemudian tahapan yang ke-9 yaitu ada final evaluation, di mana pada tahapan ini kita mengukur hasil investigasi dengan berbagai kemungkinan buruk atau negatif. Kemudian tahapan yang ke-10 yaitu ada writing dan rewriting, di mana pada tahapan ini kita melaporkan dengan kesabaran dan ketekunan untuk memperbaiki penulisan berita jika diperlukan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu ada publication and follow-up stories, di mana di sini kita melaporkan liputan investigasi yang biasanya tidak hanya muncul dari satu kali penerbitan, tetapi
pembaca juga membutuhkan perkembangan dari isu yang diangkat. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup pemaparan materi ini dengan mengaturkan Paramesanti. Om Santi 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 Om.